Shalom Jemaat yang terkasih, apa kabar? Selamat datang di Bandung City Blessing. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat Paskah. Senang sekali hari ini bisa ketemu langsung di tempat ini gitu ya. Biasanya kita online. Hari ini kita bisa langsung bertemu bertatap muka secara fisik. Setelah sekian lama kita kebanyakan ibadah online. Ya, puji Tuhan saya juga selama ini kebanyakan di rumah saja, banyak ibadah online. Dan senang sekali hari ini bisa menyapa secara langsung wajah-wajah yang dulu saya kenal, dulu sering ketemu setiap hari Minggu. Meskipun kita nggak bisa saling bersalam, nggak bisa berjabat tangan, tapi mari kita saling lambaikan tangan satu dengan yang lain. Halo, apa kabar semuanya semua? Semoga semuanya sehat. Dan mari kita sama-sama hari ini datang, kita bawa hati kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dan dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, saya berharap, saya berdoa, sukacita Paskah itu tetap ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami hari ke hari, waktu demi waktu. Kami merasakan Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam kondisi yang tidak pasti sekalipun. Kami merasakan uluran tangan-Mu, kami merasakan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur saat ini kami masih bisa berkumpul, beribadah, merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa agar sukacita Paskah itu ada dalam hati kami, terus melingkupi kehidupan kami, terus membuat kami mengingat bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, sudah mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, mengucurkan darahnya untuk keselamatan kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Dan hari ini kami merayakan kebangkitannya, kebangkitan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh hati kami saat ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudara seiman datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, terima kasih Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara, kita rayakan sukacita Paskah.
Kita nyanyikan Gloria untuk Tuhan kita. Yang di gereja semangat ya, semua nyanyi ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Gloria. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Tuhan kita memang Tuhan yang layak disembah ya. Tuhan yang layak disembah oleh seluruh bangsa. Mari sama-sama kita angkat hati kita sembah Tuhan kita. Kita naikkan Dia, kita puji Dia, karena Dia sudah bangkit. Yes. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari saya undang bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak
layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari jemaat angkat tangan, kita mendedikasikan anak-anak ini ke hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah pemilik-pemilik kerajaan surga, yang hari ini merupakan onsite yang pertama bagi anak-anak-Mu untuk boleh berkumpul, dan hari ini secara khusus merayakan kebangkitan Tuhan, hari Paskah. Tuhan urapi, berikan dia semangat, kemampuan, dan kemauan terus Tuhan di dalam Kau, dan Kau senantiasa memberikan api-Mu berkobar di dalam kehidupannya. Kau bentengi dia senantiasa dengan kuasa-Mu, dan kasih-Mu mengalir, bahkan Kau terus membimbing dan menuntunnya Tuhan, memberikan kekuatan senantiasa, dan Kau senantiasa boleh membawanya masuki dalam rencana-Mu, rencana yang terbaik di dalam Tuhan. Kami dedikasikan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang sebentar akan membimbing mereka di dalam kegiatan khusus Paskah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudaraku. Sebelumnya saya mau menyampaikan selamat Paskah. Paskah adalah memperingati untuk hari kebangkitan, di mana Tuhan tidak dikuasai dengan kematian, tetapi kebangkitan akan menjadi miliknya dan menjadi milik kita semua. Pada hari ini dan untuk seterusnya, kita tidak mau memberikan peluang setiap celah kematian untuk menghinggapi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa kembali pada saat ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih hari ini kami boleh ada di tempat ini kembali. Kami boleh Tuhan memuji bersama, menyembah Tuhan bersama-sama, dan kami boleh saling bertemu satu dengan yang lain. Walaupun masih ada keterbatasan untuk kami boleh melakukan komunikasi, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa melindungi, mengasihi, dan menolong setiap kami. Kami serahkan Tuhan jam-jam ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku.
Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kebangkitan Yesus atau Paskah. Paskah sendiri sebenarnya merupakan kisah yang sudah lama, sejak di perjanjian lama yang lalu. Kalau saudara pernah membaca kitab Keluaran, ya, kita membaca kembali ketika pada waktu umat Tuhan akan dibebaskan dari Mesir, dan umat Tuhan pada waktu itu mengalami apa yang disebut Tuhan melawat mereka, dan setiap rumahnya dioleskan dengan darah dari anak domba, sehingga tanda darah itu akan dilewati oleh malaikat maut, sehingga mereka diselamatkan dari kematian yang memang sedang melanda pada waktu itu, karena Tuhan melakukan penghukuman bagi orang yang tanpa tanda itu. Dan saudara, ketika saudaraku melakukan atau ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita menerima tubuh Kristus dan darah Yesus. Ya, anggur sebagai lambang dari darah Yesus sendiri, bukan lambang. Artinya kalau dengan iman kita terima itu sebagai darah Yesus, dan itu sebagai meterai, saudaraku, bahwa kita menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kita dipulihkan, status kita dipindahkan, yang bukan anak menjadi anak, ya. Dan setelah itu, saudaraku, mereka dapat keluar. Tapi sebelumnya, jauh dari itu, Tuhan telah memanggil yang namanya Abraham. Abraham dipanggil, orang yang Tuhan sendiri juga mungkin, ya, kalau bahasa kita memilih secara acak gitu, ya, menemukan Abraham dan istrinya untuk dipanggil Tuhan. Dan dari keturunan Abraham lah terus kita pelajari ada Ishak, ada Yakub. Ya, ada Esau dan Yakub, tapi Yakub lah yang menjadi bagian atau pilihan Tuhan pada waktu itu. Dan dari Yakub ada 12 keturunan. Dari 12 keturunan terus kita belajar tentang ada Musa, dan Musa boleh membebaskan umat Tuhan pada waktu itu. Ketika zamannya Yakub, mereka berpindah dari tanah perjanjian menuju ke Mesir untuk menyelamatkan hidupnya. Dan setelah itu mereka kembali, ceritanya kembali menuju ke tanah perjanjian yang harusnya waktu tempuhnya adalah 11 hari. Tapi oleh karena kedegilan hati, oleh karena ketidakpercayaan, Tuhan membutuhkan waktu lebih kurang 40 tahun untuk memproses sikap hidup, cara pandang, dan hatinya, supaya betul-betul klik dengan Tuhan. Dan ketika 40 tahun ada banyak kejadian yang bisa dicatat. Mereka bisa mengucap syukur, mereka bisa memberontak kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut di sepanjang jalan. Dan rupanya kalau kita tarik ke belakang lagi, dosa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam pada waktu itu sangat sulit untuk bisa membuat manusia itu menggenapkan hukum Taurat itu. Dan singkat cerita, Yesus lahir, dan Yesus dipersiapkan untuk menggenapi hukum Taurat, saudaraku. Dan untuk menggenapi hukum Taurat yang jumlahnya sekitar 600 lebih itu, 630 berapa itu, saudaraku, ya. Jadi ada banyak yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Saudara dan saya pun tidak akan mampu untuk melakukannya, tapi puji Tuhan, dengan Yesus mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Hari Jumat yang lalu kita telah belajar tentang it is finished, tentang tetelestai, tentang teleo, yang artinya Tuhan telah menebus dosa kita dan memulihkan keadaan kita. Dan hari ini kita belajar bagaimana Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, sesuatu yang sangat berharga. Mungkin kita tidak mengetahui sekarang ini, tidak kita dapat rasakan sekarang ini, tapi saudaraku, pastikan bahwa ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa, kita akan mendapatkan jaminan itu, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya tetap percaya Yesus, tetap pegang Yesus, jadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, dan dengan demikian kehidupan kita ada di dalam penjaminan itu, saudaraku, ketika kita masih hidup dan ketika kita pulang ke rumah Bapa. Dikatakan di konteks ini, dia telah bangkit. He is risen. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit, ya. Kita akan lihat bersama-sama bagian ayat dari yang menunjukkan ini. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-6, saudaraku. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka dalam penampakan, yang dikenali oleh Markus itu adalah sebagai orang muda. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret
yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kematian tidak menguasai dia. Waktu tidak menguasai dia. Tetapi kebangkitan itu yang membuat dia bangkit dan dia tidak ada di sini lagi. Karena dia adalah hidup dan kehidupan ada pada dia. Dan dia tidak pernah berhenti. Dia akan terus bergerak. Dia akan terus bergerak. Dia akan terus bergerak. Tidak ada yang membuat dia berhenti. Tidak ada kamu stagnan di dalam kehidupannya. Yang ada adalah dia terus bergerak dari satu pergerakan kepada pergerakan yang berikutnya. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sudah kosong. Sudah kosong, saudaraku. Jadi kalau saudara suatu saat akan pergi ke tanah Israel, kalau Tuhan izinkan saudaraku, ada sebuah tempat di situ yang di maintain oleh England, saudaraku, pada waktu itu. Dan di situ ada kubur, di sebelahnya ada bukit Golgota. Dalam bahasa Aram, Golgota itu artinya bukit tengkorak. Kalau bahasa Latin disebutnya Kalvari, kita ingatnya begitu ya. Nah, di situ memang sudah kosong, pasti sudah kosong ya. Apakah tempatnya di situ pasti ya? Kita sama-sama nggak tahu, tapi kita ditunjukkan di situlah tempatnya ya. Nggak jadi soal, tapi yang jelas memang Tuhan telah bangkit, itu poinnya. Tuhan telah bangkit, kematian tidak menguasai dia. Dan saudara dan saya adalah segambar dengan dia. Dipulihkan keadaan kita. Kita yang mewarisi dosa pada waktu kita lahir, ketika kita sadar, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami pemulihan. Katakan pemulihan, saudaraku. Kita mengalami pemulihan. Dan kita dipulihkan kembali seutuhnya menjadi pribadi manusia yang segambar dengan Allah. Itu sebabnya kalau di dalam Tuhan ada kebangkitan, di dalam kita juga ada kebangkitan. Yang saya mau katakan begini, hari-hari ini, kalau ada di dalam hidup kita, hadir dalam hidup kita, mempengaruhi pemikiran kita, hati kita, hidup kita, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita enggan untuk bergerak, yang membuat kita sulit untuk mengalami terobosan, saudaraku. Kita harus berani katakan bahwa kalau hari ini Yesus bangkit, maka di dalam diriku juga ada kebangkitan. He is risen. Dan ketika He is risen, maka di dalam diriku juga ada risen itu, ada kebangkitan itu. Amin, saudara. Ya, jadi lanjutkan ayat yang berikutnya. Saudara, sebenarnya dari kata He is risen itu, dia telah bangkit, itu dalam bahasa Yunaninya itu egeiro, saudaraku. Bahasa Yunaninya itu egeiro, yang artinya itu ada banyak artinya ya, berbicara tentang masa depan, kemudian ada arti pasifnya, ada arti aktifnya, saudaraku. Dengan kata lain artinya yang transitif itu membangunkan, membangkitkan, menyebabkan. Ayatnya di Filipi 1 ayat 7, saudaraku, nanti lihat sendiri di rumah. Kemudian mengeluarkan, yang di rumah juga bisa melihat sekarang tentunya ya. Mengeluarkan Matius 12 ayat yang 11 dan menjadikan itu Matius 3 ayat yang ke-9, Lukas 3 ayat 8, dan yang intransitif, saya ambil yang intransitif saja saudaraku, yaitu bangun, bangkit, tampil, dan muncul. Jadi arti kata bangkit sebenarnya kalau diurai dari egeiro itu, saudaraku, artinya bangun, bangkit, tampil, dan muncul. Nah, kalau kita kadang-kadang tampil itu rohani enggak ya? Nanti bagaimana? Kita selalu memikirkan atas dasar penilaian orang lain. Padahal kalau kita memang tampil itu kehendak Tuhan, kenapa kita nggak tampil, saudaraku? Padahal kalau kita harus muncul itu kehendak Tuhan, kenapa kita nggak muncul, gitu ya? Seringkali saudaraku pernah dengar, jangan-jangan kita melawan kehendak Tuhan. Nah, lo hati-hati. Makanya walaupun itu kelihatannya katanya ada tampil, wah, kita nggak mau tampil, itu duniawi, nanti dulu saudaraku ya. Baik, kita lihat bagian-bagian ini. Yang pertama bangun, saudaraku, bangun. Ya, bangun. Nah, Nehemia 4 ayat 14. Kita bandingkan dengan ini. Nehemia 4 ayat 14, kuamati semuanya, lalu bangunlah. Kata bangun itu stir up. Stir up itu mengandung makna sebenarnya, saudaraku, mendorongkan. Atau juga
seperti memprovokasi gitu. Tetapi semua mengandung makna yang positif tentunya ya. Mengandung makna yang positif. Jadi banyak arti, tapi yang saya ambil satu saja lah. Satu dari sekian arti ini. Berdiri dan berkata kepada para pemuka, para pemimpin dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Apa yang dikatakan? Jangan kamu takut terhadap mereka. Jadi ini posisi berhadapan dengan lawan, saudaraku, atau dengan musuh. Nah, kita sekarang sebenarnya tidak sedang berhadapan dengan musuh, tapi musuh kita itu sebenarnya ego kita sendiri, dan musuh kita itu penguasa-penguasa yang ada di udara, yang nantinya terimplementasi kepada orang-orangnya. Makanya kita tidak melawan orangnya, saudaraku. Kita melawan tindakannya, perilakunya yang kita lawan. Makanya jangan salah, kita tidak boleh membenci orangnya. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Tuhan katakan, kalau dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Artinya bukan letterlek, saudaraku. Kalau ada orang yang mencoba mengganggu kita, kita untuk menahan diri untuk tidak membalasnya, bahkan mendoakannya. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan masukkan. Jadi ingatlah kepada Tuhan yang Maha besar, bukan Tuhan yang biasa-biasa, bukan Tuhan seperti Tuhannya orang-orang yang lain yang tidak seperti yang kita percayai, saudaraku. Dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Sekali lagi, peperangannya bukan peperangan dalam arti fisik ya. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, semua dirinci. Gendernya dirinci, dijelaskan. Untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu ketika dia akan membangun tembok. Sebenarnya perjuangan kita itu walaupun tembok wujudnya, tapi sebenarnya intinya itu ya keluarga kita. Keluarga kita perlu diperhatikan. Karena keluarga itu sumber. Di dalam sejarah pendidikan agama Kristen atau sejarah kekristenan, saudaraku, di mana ada keluarga yang kuat, di situ ada komunitas yang lebih besar yang kuat. Ada negara yang kuat. Jadi kalau keluarga-keluarga nggak kuat, hati-hati, tinggal tunggu waktunya saja, saudaraku. Ya, nah, ini sebenarnya Nehemia mau mengingatkan ke arah sana. Jadi setiap firman yang disampaikan itu ternyata ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Ya, oke, ini bangun, saudaraku. Lanjut. Bangun yang lain di dalam Daniel 12 ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah mati, saudaraku ya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, kalau kita cek di kitab Wahyu, ya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, sama-sama kekalnya. Ini semua ditentukan juga dengan posisi hidup kita hari ini. Bagaimana posisi hidup kita hari ini di hadapan Tuhan? Apakah kita cukup yakin bahwa kita clear di hadapan Tuhan? Kalau clear di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau belum, masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita memperbaikinya. Begitu kita mendengar firman ini, Tuhan, aku mau nanti waktu bangun, di waktu dan saatnya, bangun untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Kurang keras, saudaraku, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita kan jarang-jarang ketemu begini kan, masih lewat Zoom, bilang aminnya juga nggak kedenger gitu ya. Tapi kalau kita bertemu begini, kita bisa saling mensupport, saling mendorong, saling mengencourage satu dengan yang lainnya. Lanjut poin yang berikutnya, bangkit yang kedua, saudara. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 30, tetapi ia ini namanya Eliezer, bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Manusia itu kalau berjuang, manusia itu kalau berperang, peperangan rohani sekalipun, saudaraku, melawan roh-roh penguasa-penguasa, kita tuh ada waktunya energi kita terkuras. Kita tuh capek, kita tuh lelah. Jadi jangan merasa, oh kalau dengan Tuhan itu akan kuat terus, enggak. Ingat peperangan Yosua melawan orang Amalek, saudaraku. Yosua maju melawan orang Amalek, yang di bukit siapa? Musa, Harun dan Hur.
Mereka ada kerjasama. Waktu Musa terangkat tangannya, menang. Waktu Musa capek, kan capek sebenarnya nggak salah dong, capek kok. Ya tapi memang begitu hukumnya. Sekarang bagaimana caranya supaya nggak capek, kan gitu. Makanya didukung dengan yang lainnya. Ini menggambarkan betapa manusia itu saling tergantung satu dengan yang lain. Manusia itu harus satu hati, harus kompak, harus unity. Apalagi di dalam komunitas anak-anak Tuhan, mesti ada unity. Supaya apa? Supaya keberhasilan dan kemenangan itu diraih. Dasar dari kemenangan itu adalah praktek atau aplikasi dari iman kita, saudara. Ya, ini Eliezer. Semua orang, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Tuhan yang memberikan. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Nah, biasalah, rakyat begitulah ya. Tetapi ini berbicara tentang triwira, pahlawan-pahlawannya Daud. Salah satunya itu Eliezer. Yang lain tuh pergi mundur, nggak mau perang. Dia tetap di situ berdiri. Dia memiliki sebuah komitmen, dia memiliki sebuah keyakinan kapan waktunya Tuhan akan menunjukkan hal yang besar lewat kehidupannya. Kalau yang lain mundur, dia ikut mundur, nggak akan terjadi sejarah ini. Tetapi pada waktu itu dia sadar bahwa ini saatnya Tuhan akan menunjukkan. Yang lain mundur, dia tetap tinggal di situ, dia hadapi musuh, saudara. Tidak banyak orang seperti itu. Dari 3 triwira, dari 3 pahlawan, hanya satu yang bernama Eliezer. Ada roh kebangkitan di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang membangkitkan dalam hidupnya. Dan kebangkitan itulah yang membuat dia tetap bertahan. Bukan sekedar bertahan, walaupun dia lelah. Terus di situ dia lelah. Tetapi kemenangan Tuhan berikan lewat kehidupannya. Wow, dahsyat. Makanya hidup jangan melihat sekelilingmu, saudaraku. Hidup tetap melihat Tuhan. Amin. Tuhan mau apa ini? Kondisinya begini Tuhan. Semua mundur ini Tuhan. Hidupmu adalah hidupmu dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan, saudaraku. Sorry. Sorry ya. Nanti yang di YouTube, nggak apa-apa lah ya. Wajar kan? Eliezer aja lelah kan? Pastor ada terganggu sedikit ya, nggak apa-apa lah. Memang begitu, saudaraku ya. Tuhan tetap dahsyat ya. Manusia harus menyadari dirinya, tapi tetap mengandalkan kedahsyatan Tuhan. Amin. Lanjut, poin yang berikutnya. Tampil, ini yang saya katakan tadi, tampil, gimana ya tampil ini kelihatannya kok duniawi gitu ya. Kejadian 43, 31, saudaraku mari kita baca sama-sama, 2, 3. Ini cerita Yusuf. Yusuf itu ya manusia juga, saudara. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yes, ajaib, dahsyat. Wow. Tidak ada yang bisa menandingi dia tentang bagaimana dia mengalami kehidupan yang sedemikian kerasnya. Dan pada waktu ada saudara-saudara di depan dan dia sedang kangen dengan adiknya yang bernama Benyamin. Waktu itu Benyamin datang. Waktu Benyamin datang dia nggak tahan, dia mau nangis, saudaraku. Tapi dia lari dulu. Dia nggak mau tunjukkan ke saudara-saudaranya. Kemudian dia nangis jari-jarinya di sebuah ruangan. Mungkin kalau zamannya Yusuf ada tisu, habis berapa tisu lah gitu ya. Oh, banyak tisu lah. Udah itu dia balik. Kelihatannya tegar, dia tegar-tegarin gitu ya. Nah, sudah dibasuh mukanya, dia tampil. Karena mau nggak mau dia tetap harus tampil. Yusuf tampil sebagai orang nomor 2 di Mesir. Ya memang dia harus tampil, saudara. Karena memang dia dipakai Tuhan. Tapi tampilnya dia bukan motivasi dia pengen tampil. Tapi tampilnya dia untuk menggenapkan firman Tuhan yang sudah diagendakan dalam kehidupannya. Jadi tampil itu nggak apa-apa. Ada 7 gunung, saudaraku. 7 gunung.
Ada gunung media misalnya. Kalau suatu saat saudaraku dipakai di media, diurapi Tuhan untuk di media dan menjadi berkat dan saudara harus tampil. Kenapa tidak? Kalau tidak, apa yang terjadi? Lah, bagaimana rencana Tuhan untuk mengangkat saudara di media kok saudara nggak mau? Nah, kadang-kadang kita ujinya gampang aja. Ini saya punya motivasi untuk diri sendiri atau motivasi saya memang kok Tuhan bawa saya ke sini ya? Ya kalau Tuhan bawa ke situ, jadilah berkat, saudaraku. Tidak mungkin semua jadi hamba Tuhan. Dalam arti pendeta, begitu ya. Tidak mungkin semua jadi begitu ya, saudara. Kita masing-masing punya fungsi dan perannya diutus Tuhan itu. Makanya Yusuf tampil dia. Termasuk dalam menghadapi adiknya, akhirnya dia tampil, dia keluar dan dia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan bagi mereka. Untuk kisah selanjutnya sudah aku tahu, mereka akhirnya diterima oleh Yusuf. Yusuf tidak ada dendam dan semuanya mengalami suasana yang baik, suasana yang indah. Karena Yusuf melihatnya itu adalah rencana Tuhan. Bukan karena semata-mata kakaknya ingin memasukkan dalam sumur, menjual dia dan seterusnya. Tapi menggenapkan janji Tuhan untuk memelihara hidup mereka semua pada saat terjadi kekurangan ini. Puji Tuhan. Jadi begitu tampil saudara ya. Jangan alergi dengan tampil. Lanjut. Yang keempat muncul. Kejadian 41 ayat 45, lalu Fir'aun menamai Yusuf Sabnat Pa'aneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi ini dia ngalir di dalam kehendak Tuhan. Tapi ketika dia mengalir itu dia belajar. Dia melakukan kesalahan, tetapi dia belajar dari kesalahan itu. Dia terus belajar. Maka ada pribadi yang paling celaka di dunia adalah pribadi yang tidak pernah mau belajar. Kalau kita mau belajar, kita akan menjadi pribadi yang pernah mengalami, dan kita setelah mengalami kita belajar untuk tidak melakukan kekeliruan yang sama. Amin saudara ya. Puji Tuhan. Jadi munculnya kita semua seperti firman Tuhan itu yang tidak didasari dengan motivasi kita semata-mata, tapi motivasinya adalah untuk menggenapkan agenda Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Maka yang terjadi seperti yang Yusuf alami. Ya, kalau saudara mau, bawa pulang pesan ini dan jadilah seperti itu, saudaraku. Lanjut. Di Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh. Saya berharap saudaraku tahulah artinya sungguh-sungguh lah ya, nggak usah dijelaskan lagi. Ya, mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Wow. Selanjutnya ini yang dahsyat nih. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Berbicara apa? Berbicara tentang multiplikasi. Berbicara tentang pelipat gandaan, saudara. Jadi kebangkitan itu dahsyat sekali. Dahsyat banget, saudara. Ada pelipat gandaan yang kita akan alami. Manusia tuh biasanya begini ya. Kita tuh dikelilingi dengan atmosfer yang selalu ingat tentang masa lalu. Ingat masa lalu bagian menjadi sejarah untuk kita belajar lebih baik, yes. Tapi ingat masa lalu yang menuduh kita untuk kita jangan sampai maju, itu yang nggak boleh, saudara. Selalu mengingatkan masa lalu, siapa kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kan kamu berapa kali gagal, udahlah berhenti aja, udahlah akhiri hidupmu. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu ada, saudara. Tetapi ketika saudara berani mengambil sikap walaupun agak sakit, masa lalu aku tinggalkan,
mulai titik dari sekarang dan ke depan, aku bersama-sama dengan Tuhan, ada spirit of reason di dalam hidupku, ada spirit kebangkitan di dalam setiap kehidupan kita. Yang mau angkat tanganmu, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau roh kebangkitan? Saya ulangi lagi, siapa yang mau roh kebangkitan dalam dirimu? Puji Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan sudah melepaskan bagi setiap saudara. Puji Tuhan. Udah selesai kayaknya ini, satu lagi ya. Nah, benar saudaraku, kesimpulan. Kok pastor tahu udah selesai ya? Yang pastor yang buat PowerPoint-nya kan, tahu lah. Kesimpulan saudaraku. Kesimpulannya yang tadi sempat pastor sampaikan, kebenaran itu tidak pernah mati. Kebenaran itu yang membuat saudara hidup. Makanya Tuhan declare, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku Yesus. Jadi Tuhan mendeklarasikan itu. Ayo saudaraku, kebenaran tidak pernah mati. Biarlah itu menjadi bagian dari kehidupanmu. Ambil dan ambil dan ambil. Kita tuh seringkali terkecoh melihat situasi yang fisik nih. Kok begini ya? Sehingga kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tapi kita lebih mengaminkan yang fisik begitu. Oh iya ya, memang begini, memang begini. Terus mendengar lagi suara-suara gitu. Wah, semakin iya ya. Bukan, saudaraku. Saudaraku melihat sesuatu yang sifatnya fisik, saudaraku yang bisa lihat. Saudaraku tetap, Tuhan, pimpin aku, tuntun aku. Dan apa yang harus aku hadapi. Aku akan tetap terus maju sampai berhasil. Aku tetap terus maju sampai di garis finish. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Saudara yang di gereja maupun saudara yang di rumah, jangan lewatkan pesan Tuhan hari ini, ambil. Dan menjadi sebuah titik yang akan mengawali saudara dan saya akan start it out untuk memulainya dan melanjutkannya sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dengan firman-Mu. Tuhan, ketika kebangkitan tadi sudah diuraikan Tuhan, kami melihat ada 4 hal penting sudah yang Tuhan boleh nyatakan untuk kami bangun. Kami bangkit dan kami bersedia untuk tampil Tuhan. Dan muncul dan dimunculkan oleh Tuhan. Kami tidak ragu lagi ketika Engkau menghendakinya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, supaya setiap firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Karena yang menentukan firman itu kembali atau tidak adalah sikap kami sendiri. Kami tidak akan mudah melupakan mutiara itu Tuhan. Tetapi kami mengambilnya untuk berproses dalam setiap kehidupan kami. Dan menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan apa yang disebut dengan histori, kisah Tuhan dalam kehidupan kami, itu akan menjadi nyata. Berkati Tuhan persembahan dari anak-anak-Mu yang memberikan dengan sukarela, dengan suka hati dan sukacita. Baik persembahan harian, hari Minggu, persepuluhan, buah sulung atau persembahan-persembahan yang lain Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau sanggup melipat gandakan dan mengembalikan bagi setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang berulang tahun untuk Saudara Chong Chen Siong dan Tante Eeng, Tuhan berkati, Tuhan jamah kehidupannya, karuniakan usia yang panjang, juga Tuhan hati yang bersukacita, pengenalan takut akan Tuhan melekat dalam hidupnya. Juga yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dan darah Yesus memulihkan dan menyempurnakan kesembuhan dari anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu yang di Bandung City Blessing Ciamplas.
baik yang ada di gereja maupun yang tidak ada di gereja. Tuhan, Kau menyertai dan memimpinnya. Bakti sosial yang besok kami akan lakukan, Kau memberkatinya, memberkati orang-orang di sekitar kami. Apa yang kami lepas bukan sekedar barang, bukan sekedar sesuatu, tetapi biarlah itu menjadi hal yang mengandung rekonsiliasi, mengandung shalom, dan itu mengandung sukacita. Ada sesuatu yang dibangun, ada jembatan yang dibangun, ada komunikasi yang dibangun dengan masyarakat sekitar. Dan juga bagi jemaat-Mu yang sudah ikut ambil bagian, Tuhan berkati dengan berkat berlipat kali ganda. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang akan pergi ke luar kota. Juga khususnya anak-Mu Jovita yang akan kembali meninggalkan Indonesia. Kembali untuk bekerja Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Sepanjang perjalanan Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah carut marut ini, kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik. Termasuk pemindahan ibu kota di Penajam Timur, Kalimantan Timur. Tuhan, Engkau jadikan itu. Engkau nyatakan itu. Kebutuhan dana yang begitu besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Engkau menyatakannya. Sehingga Indonesia mengalami pemerataan ekonomi dan mengalami keamanan. Pemetaan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, yang ingin tetap ada dalam status quo, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk kota Bandung secara khusus. Engkau memberkati kota ini dan Engkau menjagai kota ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari buka hatimu dan angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati pelayananmu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan selalu bersama dengan kita semua. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan
Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.